Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhidayati, mahasiswa dari Universitas Peradaban Bumayu, jurusan PGSD semester 6. Di sini saya ditugaskan untuk membuat video pembelajaran dengan mata kuliah micro teaching. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan cuaca untuk kelas 3. Kita mulai saja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you? Apa kabar kalian hari ini? Apakah kalian masih semangat untuk belajar? Ya, ayo adik-adik kita belajar bersama tentang mengenai perubahan cuaca. Yang pertama, apakah adik-adik tahu tentang cuaca? Pengertian dari cuaca di sini adalah keadaan udara pada suatu tempat dan waktu tertentu. Nah, contohnya di sini perubahan yang terjadi pada tempat keadaan udara di suatu tempat. Contohnya seperti di kala pagi kita akan berangkat sekolah, kita dengan keadaan yang cerah. Nah, itu menunjukkan pada suatu keadaan cuaca yang cerah. Simbol dari cuaca di sini ada 4. Yang pertama ada cuaca mendung, cuaca cerah, cuaca berawan, dan cuaca hujan. Dari keempat keadaan cuaca di sini ada mendung, cerah, berawan, dan hujan. Pasti adik-adik sudah pernah merasakannya, bukan? Contohnya, ketika akan hujan itu akan terasa dingin, dan ketika cuaca cerah akan keadaannya panas, dan begitu. Adik-adik pasti pernah merasakan adanya perubahan cuaca di sekitar kalian. Misalnya pada waktu pagi atau siang keadaan begitu cerah dan terang, namun di malam hari tiba-tiba hujan yang sangat deras. Itu mengakibatkan terjadinya perubahan cuaca ekstrim. Apa sih pengertian dari cuaca ekstrim tersebut? Cuaca ekstrim adalah perubahan suhu yang begitu cepat. Contohnya kayak tadi, siang itu keadaannya panas, lalu kemudian di sore hari itu hujan. Nah, dari perubahan cuaca yang ekstrim dan sering terjadi, itu akan mengakibatkan dampak bagi tubuh kita. Seperti kita waktu siang kita panas, bermain-main, tapi sore kita kehujanan di perjalanan, itu bisa mengakibatkan kita terkena serangan flu, batuk, demam, dan lain-lain. Itu yang dinamakan perubahan suhu yang ekstrim. Terus di sini, apakah kalian mengetahui ciri-ciri dari cuaca? Ciri-ciri dari simbol cuaca di sini yang tadi ada mendung, cerah, berawan, dan hujan. Ciri-ciri yang pertama, kita akan membahas tentang cuaca cerah. Cuaca cerah di sini kita gambarkan sebagai cuaca yang cerah, terang, panas karena matahari yang begitu terang menerangi bumi kita. Nah, yang kedua ada berawan. Berawan di sini keadaan di mana bumi kita secerah namun tidak terlalu panas karena matahari tertutup oleh sedikit awan. Matahari tertutup oleh awan. Yang kedua ada cuaca mendung. Mendung di sini kita gambarkan sebagai cuaca yang sejuk, tidak ada matahari, dan ini biasanya cuacanya yang agak dingin. Terus hujan. Hujan di sini dia gambarkan dengan awan yang turun hujan. Nah, kegiatan yang pas untuk kegiatan apa saja sih yang pas untuk yang bisa disesuaikan dengan keadaan cuaca seperti ini? Keempat cuaca ini. Yang pertama, ada cuaca yang cerah. Kegiatan yang cocok untuk kita lakukan dalam kegiatan saat kita cerah yaitu kita bisa menjemur pakaian, kita bisa memanfaatkan matahari dengan menjemur pakaian, menjemur kerupuk, dan lain sebagainya. Dan biasanya kita kan senang bermain-main di luar rumah. Namun ketika panas yang terlalu panas, sebaiknya kita di rumah saja biar tidak terkena
efek buruk dari matahari tersebut. Yang kedua ada cuaca berawan. Nah, cuaca berawan ini biasanya dimanfaatkan untuk anak-anak untuk bermain layang-layang, bermain sepeda di luar rumah karena cuacanya yang tidak terlalu panas dan sejuk. Yang ketiga ada cuaca mendung. Cuaca mendung di sini kita gambarkan sebagai cuaca yang dingin, terus awannya itu agak hitam ya karena akan menandakan ciri-ciri hujan. Lah sebaiknya anak-anak ketika mendung itu bermain jangan terlalu jauh di kawasan rumah. Kita harus bermain di dekat rumah saja. Kalau hujan harus segera pulang. Terus ada cuaca hujan. Nah, untuk cuaca hujan sebaiknya yang harus kita lakukan di sini, kita harus bermain di rumah saja karena kalau hujan alangkah lebih baiknya kita di dalam rumah dengan ibu, bapak atau bermain dengan adik atau belajar di rumah. Nah, adik-adik, sekian pembahasan dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.